Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, suami istri, sahabat saya yang sangat luar biasa dalam mendidik anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang. Ya. Saya memiliki putra dan putri. Yang saat ini yang pertama, putra saya sedang kuliah di perguruan tinggi swasta di luar kota, di Purwokerto, semester 3, dengan masuk melalui jalur beasiswa full. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Dan yang kedua, putri kami saat ini sekolah di SMA kelas 10. Gitu. Asal dari mana nih Pak? Namanya Ponti itu. Saya berasal dari Sumatera Utara. Saya punya marga Nainggolan. Oh, jadi nama lengkap Medan ya? Iya, nama lengkap saya Adiriano Ponti Martua Nainggolan. Masya Allah, ya. Ini gimana ceritanya bisa bertemu? Iya ya, apa namanya? Mungkin teman sekolah nih atau bagaimana nih Bu? Betul. Oh iya. Teman sekolah Teman dulu. sekolah. Teman SD, teman SMP, Beda SMA beda sama SMA kuliah. dan kuliahnya beda, Bu. Oh iya. Dipertemukan lagi ya kemudian ya. Di pas kuliah tapi beda kampus gitu. Di perjalanan. Di perjalanan dipertemukannya. Ya. Ini Bu Endang, saya melihat berdua Bapak dalam mendidik anak ini sepertinya luar biasa sekali ya. Dalam anak-anak selalu dalam pengawasan. Iya. Kemudian siapa Bang Noval ya, Iya. mendapat dari SMP, SMA sampai kuliah selalu dapat beasiswa. Iya, alhamdulillah dari SD, Bu. Masya Allah, dari SD ya. iya. Nah ini gimana nih triknya sebagai orang tua dalam mendidik anak sehingga menjadi anak yang bisa mandiri, sukses seperti Bang Noval ini? Iya, alhamdulillah. Dari kecil sih kami berdua mengajarkan pertama untuk disiplin ya, Bu ya. Karena Disiplin. kan Noval itu dari kecil udah kelihatan bakatnya. Dari umur 3 tahun tuh sama papahnya udah diajak ke lapangan bola. Karena papahnya kan awalnya suka bola. Nah dari situ Noval termotivasi pengen jadi pemain bola. Nah gitu. Nah di sini saya dari awal kalau memang mau jadi pemain bola, ayo latihan. Disiplin, karena kan pemain harus disiplin nyiapin semua barang-barangnya sendiri awalnya itu gitu. Nah dari situ kita bawa ke lapangan dan dia seneng dengan bola. Akhirnya papanya diikutin sekolah sepak bola awalnya itu di umur 7 tahun. Oh, dari SD ya? Dari SD ya gitu. Nah dari situ kan ada pendidikan ya Bu ya, khusus untuk sepak bola tuh disiplin waktu, harus latihan belajar gitu. Nah dari situ saya ngambil kalau Noval mau latihan bola terus, sekolahnya juga harus terus. Jangan nanti latihan bola sekolahnya nggak mau gitu. Awalnya saya seperti itu. Nah saya lihat Noval tahun pertama, alhamdulillah. Istilahnya kalau habis dari pertandingan secapek apapun tetap besoknya sekolah, nggak boleh libur ya. Karena dia pengennya pokok dua-duanya jalan. Awalnya itu SD selesai sampai kelas 6. Alhamdulillah nggak nyangka di sekolahnya itu pas lulusan nilai terbaik matematika. Ini SD nih. SD. Dipanggil ke panggung sama kepala sekolahnya, saya juga kaget juga, ternyata komitmen ya Bu ya. Maksudnya dia pengen sekolah bola tapi pendidikannya juga diutamakan gitu. Dari situ akhirnya kami berdua mengarahkan untuk ke SSB yang lebih baik lagi, maksudnya lebih menunjang lagi gitu Bu. Di Senayan kami ikutin. Nah dari situ juga komitmen, karena Noval waktu itu dari SD ke SMP udah masuk jalur prestasi sepak bola, lolos, dapat di SMP negeri favorit juga. Alhamdulillah. SMP mana ya? SMP 81 Bu. Oh 81. Iya. Ini Jakarta Timur Jakarta ya? Timur. Lubang Buaya. Melalui jalur prestasi sepak bola
dan nilainya juga lumayan alhamdulillah gitu. Jadi kan kita melihat Noval masih komitmen SD, SMP kita masukin, alhamdulillah komitmen SMA, juga. ya. Masuk SMA dapat jalur beasiswa sepak bola juga dan nilai terbaik juga, Masya alhamdulillah. Allah, ya. Gitu. Ya itulah ya. Iya. Nah dari SMA, SMK ya, alhamdulillah melalui ke perguruan tinggi pun dari jalur sepak bola dan nilai terbaik juga. Karena memang alhamdulillah masih disiplin, komitmen, fokus. Jadi ya kami mengajarkan pokoknya pertama disiplin. Kalau disiplin kesananya pasti mas sudah terbiasa. Betul, gitu. iya. Alhamdulillah masih komitmen, belajarnya juga masih fokus, komitmen. Alhamdulillah di perguruan tinggi pun dapat beasiswa full sampai sarjana lulus. Gitu, Ini Bu. dapat beasiswa apa nih, Mbak? Yang untuk kuliah? Kuliah alhamdulillah. Jurusan apa diterima, Pak? Teknik telekomunikasi. Telkom ya. Telkom, Telkom. Kebetulan Apa Unsur dengan- atau di Universitas Telkom Purwokerto Bu dapat beasiswanya. Ya, itu full selama 4 tahun. Karena Masya Allah, ini jalur Nilai. prestasi nilai. Iya. ya Karena- memang basicnya memang pinter anaknya, Iya, cerdas ini alhamdulillah, ya, iya. berarti ditambah lagi dengan jalur prestasi Iya, sepak sepak bolanya Iya, ya. betul. Jadi Ada tambahan-tambahan. banyak kemudahannya itu tadi ya, disiplin itu luar biasa ya Mbak Iya, ya, betul memang sekali. mempengaruhi ya Pak ya. Betul, disiplin. Nah, tanggung ini kan jawabnya. anak-anak sekarang kan sepertinya agak berkurang nih ya kan, Iya. kalau melihat kondisi sekarang Iya, ya, betul. kebanyakan pegang Gadget. gadget Iya, ya kan. betul sekali Nah, Bu. jadi ini Mbak Endang sendiri sebagai orang tua, Bapak juga dengan di tengah-tengah kesibukan ya kan. Ini bagaimana, apakah anak-anak ini tetap dipantau atau bagaimana nih? Sampai rumah malam harus belajar atau bagaimana nih, Bu Endang? Kita selalu pantau Bu. Dari meskipun udah kuliah jarak jauh ya Bu ya. Ya. Pagi subuh itu azan subuh, papahnya tuh selalu telepon. Oh. Dan handphone nggak boleh di silent Iya, gitu. ya. Jadi selain azan subuh Iya. ada panggilan dari Bapak Iya selalu setiap untuk mengingatkan ya Pak ya, meskipun sudah sholat atau Iya, tidak betul, Bu. kesiangan ya Iya, subuhnya betul, ya. betul. Masya Karena tetap Allah. harus ya, karena masih tanggung jawab kami ya Bu ya, jadinya tetap dipantau sampai istilahnya usia udah mau 20 tahun ini juga masih tetap dipantau sih Bu gitu. Ya inilah ya apa namanya, orang tua itu kekasihnya kepada anak Iya. itu sepanjang usia, Betul bukannya sekali. sepanjang galah atau Iya. sepanjang jalan ya, Betul. bukan ya Pak ya, peribahasa itu tidak berlaku sebetulnya kan. Ya kadang-kadang walaupun sudah punya anak, sudah punya cucu, tetap ya Betul. perhatian ke anak itu tetap. Perhatian, Ya itulah kita orang tua ya, semua ini. Nah jadi saya lihat apa yang sudah Mbak Endang lakukan, Pak Ponti lakukan ke anak-anak ini ya, ya anak-anak yang insya Allah yang soleh-soleha, yang baik ya kan. amin. Ini gimana nih Pak? Apakah berjalan mulus? Apakah seperti yang diharapkan itu semuanya berjalan dengan lancar? Gimana nih? Ya namanya kehidupan ya Bu. Iya. Semuanya sih pengennya kayak jalan tol ya Bu. Tapi ternyata kan enggak Iya. gitu. Di saat waktu anak saya yang pertama lagi prestasi sepak bolanya lagi di puncak, papahnya sakit, kena stroke. Iya. Oh subhanallah. Iya, padahal itu Nova lagi seleksi untuk ke luar negeri ke Jepang. Itu SMP apa SMA? SMP. SMP. Oh SMP. Iya, itu. Acara gala siswa. Gala siswa itu terus untuk seleksi ke Jepang akhirnya nggak tahu gimana ceritanya panitia pokoknya mengganti namanya Noval gitu kan. Sempat terpuruk, jadi saya sebagai seorang ibu udah suami sedang sakit stroke, anak juga lagi terpuruk seperti itu kan, mental juga ya Bu, Iya, psikologinya kena. Jadi saya sebagai ibu harus memotivasi anak-anak saya, suami bangkit. Maksudnya ngelihat papanya sakit, jangan kita juga ikutan sakit Iya, gitu kan. iya. Jadi harus Itulah pendampingan istri Iya, kepada suami, kepada betul. anak ya. Jadi saya nggak mau ngelihat anak saya tuh sedih, papanya sakit, saya nggak bisa sepak bola lagi, saya nggak bisa sekolah lagi, saya nggak mau. Jadi saya sampai merelakan untuk berhenti kerja di sebuah kantor swasta, ya. Jadi Pak Ponti sebelum kena stroke ini juga dinas Pak, kerja di Iya. mana Pak itu dulu? Kebetulan saya punya usaha sendiri, bergerak di bidang
alat tulis kantor. ATK. Iya, ya. ATK. Oh gitu ya. Iya. Jadi kemudian Mbak Endang dengan kondisi seperti ini akhirnya mengambil keputusan ya, berat ya Mbak ya. Iya, saya meninggalkan karir saya untuk ngurus suami dan anak-anak, Iya, Bu. Insya Jadi Allah, ya. anak-anak kan butuh pendamping ya, Bu ya. Kalau kondisi papanya sakit, kalau saya harus kerja berangkat pagi pulang malam nggak terpantau gitu. Iya. Jadi saya memilih untuk resign aja gitu. Ya alhamdulillah rezeki udah Allah yang ngatur semuanya gitu. Pasti ada ya. Iya, betul sekali gitu. Nah, jadi apa namanya, di tengah-tengah keterpurukan ini memang ujian Allah itu selalu Iya. ada Iya, ya. betul. Setiap manusia itu akan mendapatkan ujiannya masing-masing. Iya, betul. Kadarnya pun sesuai dengan kemampuan ya kan. Betul sekali. Nah, jadi ada kadang-kadang ada nggak sesuatu apa sekali waktu kok saya begini gitu. Gimana? Sempat Bapak. sempat ya Bu tersirat Sempat ya. seperti itu. tapi Cuman kembali lagi kita serahkan lah. Kita harus sabar menjalaninya. Insya Allah ada jalan keluarnya. Iya, betul. ikhlas juga ya, Bu Iya, ya. setiap kesulitan selalu ada jalan ya Pak jalan, ya. iya, Allah betul. berikan jalan ya. Betul Ya sekali, itulah Bu. kekuasaan Allah, semuanya semua akan dikembalikan ya. Iya. Ya kita ini juga manusia Betul. milik Allah, semua segala yang kita punya juga milik Allah akan Iya, kembali. Nah, balik lagi nih. Ini apa, Mbak Endang asli dari Jawa, Bu. Jawa, Pak Ponti Medan. Medan. Ini gimana nih apa namanya? Menyatukan dua budaya, Budaya, iya. dengan karakter yang satu. Kita kenal lah Sumatera, seperti saya juga Keras, Sumatera. iya. Gimana, tapi tetap Tetap tidak ada kesulitan apapun nggak ya. ada sih, Bu. Saling pengertian aja. Iya, Komunikasi intinya sih itu, Komunikasi, iya. Biar berjalan langgeng kan hubungan rumah tangga ya, Bu ya, gitu. Apalagi kondisi waktu stroke itu kan benar-benar psikologi banget. Jadi kita harus memberitahukan ke anak-anak kita yang sehat harus mengalah karena kondisi papa seperti ini kan emosionalnya Iya. tinggi gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sih anak-anak bisa dikasih pengertian gitu. Semakin dewasa juga kan, Bu. Jadi semakin paham lah dengan Iya, kondisi iya. papahnya seperti saat ini gitu. Ini apa tadi kan saya lihat dari apa perkenalan pertama tadi, Nainggolan ya Pak ya. Iya betul. Ini memang dari awal bagaimana nih, Muslim atau gimana nih Pak? Jadi Boleh kalau dari sedikit cerita. ya kalau dari Nainggolan sendiri sebenarnya itu kita basically-nya ininya Nasrani ya Bu. Gitu. Nah, iya, cuman si waktu kecil jadi gini, bapak saya orang Medan, ibu saya orang Jawa. Oh Seperti iya itu. iya. Nah, waktu menikah ibu ikut agama bapak. Oh, Seperti itu. Masya Allah, iya iya iya. Jadi ke Nasrani. Mm-mm. Saya terlahir sebagai anak seorang Nasrani. Mm-mm. Hanya keluarga dari ibu rata-rata Muslim dan saya besar di lingkungan keluarga ibu. Oh Jadi begitu. om saya, terus adik-adik dan kakak-kakak ibu kan Muslim. Nah, saya besar di lingkungan Muslim. Saya lebih banyak belajar tentang agama Islam. Keseharian Iya, ya. kesehariannya. Seperti itu. Sampai akhirnya saya mau di Hitan. Nah, di situ saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya hijrah, saya jadi seorang mualaf, jadi seorang Muslim seperti itu. Oh itu jadi momennya mau Mau di Hitan mau di Hitan itu. Iya. Itu kenapa tuh Pak? Kok bisa tiba-tiba kah atau bagaimana? Ya karena itu saya dibesar di lingkungan keluarga Muslim. Oh, Jadi iya. saya malah belajar tentang huruf hijaiyah, belajar Ya, mengaji, sholat, ya. seperti itu. Akhirnya ada panggilan untuk menjadi seorang Muslim. Terus terang aja karena lingkupnya Muslim, jadi saya tidak pernah ke gereja seperti itu. Jadi tidak ada ini ya dari pihak Orang- bapak iya. sendiri, orang tua nggak ada yang. Karena dari keluarga bapak tinggalnya rata-rata di Medan. Sedangkan kalau dari keluarga ibu di Jakarta semua Oh seperti gitu. itu. Jadi Iya. tidak ada apa namanya
terjadi interaksi komunikasi permasalahan dengan tidak atau ada tidak ada ya. permasalahan. Tetap ya Pak ya. Iya. Tetap berkomunikasi dong dengan Tetap Bapak berkomunikasi Ibu dengan baik sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Ya. Alhamdulillah memang ukhuwah itu Iya. ya kepada orang tua, walaupun perbedaan apapun ya, kita dalam agama kita tetap Betul. Iya, betul. diutamakan ya. Silaturahmi kepada orang tua, tetap berbuat baik kepada orang Berbuat tua, baik, tetap betul. berbakti ya Iya, kita. Nah, jadi pengalamannya sangat luar biasa ya. Iya, Bu. Nah, kembali lagi dalam mendidik anak untuk Noval ya. Iya. Apa namanya, dengan kondisi seperti ini Pak Ponti, Mbak Endang, kegiatannya apa nih Mbak Endang hari-hari? Iya. Sehari-hari kegiatan saya Kan dengan dua anak. iya, yang dengan dua perlu anak. biaya sekolah ini ya. Ya, setelah resign dari dunia pekerjaan kantor, saya wira swasta, Bu. Bikin kue. Oke. Ya, bikin kue, terima pesanan kue gitu. Sempet buka booth juga ya, kebab burger gitu untuk sehari-hari gitu. Alhamdulillah sih, Bu. Ada aja pesanan-pesanan rezeki gitu, juga rezekinya. ya, Iya. untuk ya Allah memberikan jalan Berikan. apabila kita mau berusaha ya kan? Betul Seperti sekali. itu. Ada aja jalan keluarnya. Ya tentunya dengan dibarengin doa ya. Iya, betul sekali. Apa namanya? Yang penting semangat aja. Untuk Noval sendiri sekarang apa nih, gimana selalu komunikasi dengan papa mamanya ya? Alhamdulillah, setiap hari pagi dari subuh papahnya selalu telepon, Bu. Untuk meskipun dia juga udah pasang alarm azan, tapi selalu mengingatkan, namanya anak-anak kan masih nanti ngantuk tidur lagi gitu kan. Iya. Dari pagi sehari ya pokoknya dia kalau udah sampai di kampus ngabarin, mau makan siang juga ngabarin gitu. Jadi Tetap komunikasi. kuliah ini yang Iya. apa yang pertama kali pisah dari Betul. orang Iya, tua ya, jauh betul. dari orang tua yang buat Noval. Iya. Ya semoga Noval nonton bagaimana sayangnya apa ayah ibu ya Iya. untuk Noval. Doa ya senantiasa Bu ya, kita Amin. ini Amin, orang amin. tua untuk anak-anak ini berharap menjadi orang yang sukses. Amin. Sukses tidak hanya untuk di dunia ya Pak, Di Iya, akhirat. di akhirat yang kekal itu selamanya kita harapkan. Iya, Bu. Nah ini kan dalam pendidikan agamanya bagaimana nih Mbak Endang, Pak Ponti untuk memberikan ke anak-anak ini pengarahannya? Ya papahnya sih yang lebih kalau pagi itu papahnya pasti selalu diskusi, terutama anak yang perempuan ya, Bu. Itu kalau mau berangkat sekolah pasti ada aja papahnya ngasih tahu bergaulnya gitu, anak perempuan seperti apa gitu kan. Pasti kita mengingatkan lima waktunya. Lima waktu. Selalu sebelum waktunya saya ingatkan untuk tidak meninggalkan yang 5 waktu. Iya, Seperti itu. selalu. Dalam pergaulan Iya. terutama juga ya, pilih-pilih teman Iya, ya Bu betul. ya. Memang dengan kondisi sekarang ini ya apa namanya, agak ada keprihatinan yang sangat mendalam melihat kondisi apa berita-berita yang terjadi saat ini ya Pak ya, untuk anak-anak, terutama yang anak-anak baik mau anak kuliah ya maupun yang masih balita, itu banyak sekali yang membuat kita aduh rasanya Agak miris ya, Bu, agak ya? miris Iya, gitu. Ini sepertinya ada sesuatu apa namanya kesalahan, tapi kesalahannya perlu kita apa untuk menanggulanginya ini bekerja sama. Iya, betul. Tidak hanya saja di sekolah, harus kerjasama dengan Iya, orang orang tua tua. dan lingkungan sekitar ya, mungkin apa namanya informasi-informasi Karena ya, edukasi. pendidikan pertama kan di rumah, Bu, di orang tua ini. Nah, itu Iya. dia, Karena Pak. pengawasan orang tua menentukan pendidikan anaknya. Betul, iya. Di sekolah itu kan melengkapi, ya kan, melengkapi saja, tidak ada guru itu yang bisa mengawasi anak didiknya itu full 100% gitu ya. Iya, Betul, Bu. Nah, ini jadi harapannya apa nih dengan dunia pendidikan sekarang nih sebagai orang tua? Mungkin kita dulu masih SD, SMP-nya dulu kan seperti apa, perbandingan dengan sekarang apa nih Pak harapannya? Dengan dunia pendidikan sekarang. Ya zaman dulu kita sekolah sama zaman sekarang tuh bedanya luar biasa banget, Bu. Jadi harapannya ya mungkin untuk yang sekarang namanya istilahnya Gen Z ya, Bu ya. Iya, Gen Z. Gen Z, ya, Gen Z dan Gen Z. apalagi gitu ya Kalau kita kan judulnya. milenium ya. Ya harus lebih apa ya? Lebih semangat lah belajar. Belajar tuh pokoknya harus diutamakan ya. Gitu. Ibadah juga disertai, jangan lupa. Selalu berdoa.
setiap kegiatan pasti harus kita awali dengan doa biar kesananya lancar. Untuk tujuannya apa? Belajar cari yang bermanfaat. Betul. Jangan menjalani yang banyak mudaratnya gitu ya Bu ya. Iya, Gitu. Nah, semoga apa ya Bu ya? Dan pengawasan orang tua Pengawasan juga orang perlu. tua sih Iya. paling Pasti. utama ya Bu. Wah, Ya. meski sesibuk apapun Sesibuk ya Pak ya. apapun. Kalau pendekatan. kita sudah membiasakan ke anak-anak kita untuk hari ini ada acara ini, beritahu. Biar jadi kita tahu Iya. oh dia Komunikasi. ada di komunikasi. Betul Jadi sekali ya. misalnya aku hari ini ke anak saya yang perempuan. Hari ini adik kerja kelompok di misalnya Di mana di gitu. mana. Nah, itu jadi kita tahu oh dia adanya di sini posisinya Iya. jadi gitu. Selalu komunikasi. Selalu komunikasi. Yang paling utama sih komunikasi untuk Iya, anak-anak ya Bu memang, ya. iya. Gitu. Memang kita masing-masing kan selalu kadang-kadang di rumah kan Iya. pegang HP masing-masing Iya, ya betul. enggak? Harusnya Udah bertatap sibuk. muka. Iya. Ya, tapi Sharing hanya dengan Iya. anak-anak tuh penting banget. betul. Kita harus nanyain hari ini kegiatannya apa deh gitu kan. Terus pelajaran di sekolah gimana, wali kelas gimana, guru gimana. Saya kritis banget Bu. Iya. Istilahnya kalau anak-anak sekarang mama kepo banget tapi nggak apa-apa gitu kan. Iya. Jadi kan kita tahu dia bergaulnya sama siapa. Betul. Terus lingkungan sekolahnya bagaimana, pelajarannya gimana gitu. Saya tuh istilahnya kalau sama anak saya yang perempuan dibilang kepo banget. Mama tuh pokoknya serba pengen tahu. Iya karena kondisi saat ini zaman sekarang sama zaman kemarin tuh dulu beda ya Bu ya. Beda Jadi kita sebagai sekali. orang tua harus lebih aktif Betul. ke anak-anak kita. Nggak apa-apa dibilang kepo atau apa gitu. Tapi kan demi Kebaikan gitu. anaknya, kebaikan semua sebetulnya. Betul. Iya, Karena betul, Bu. sekarang kan ada media sosial Bu. Itu Nah. ada sisi positif dan negatifnya. Iya. Makanya kita sebagai orang tua juga harus memantau media sosial anak-anak. Betul. Dan kita selalu membatasi sih, bukan membatasi dalam arti kata ada waktu-waktunya. Kapan harus bermain gadget seperti itu, kapan harus belajar, kapan harus istirahat seperti itu. Seperti anak sekarang yang umur batita pun kalau Iya. pegang HP kan bisa Iya Betul. betul. cit gitu, bisa ya kan. Iya. Nah, inilah apa namanya, kadang-kadang kita lihat orang tua biar anaknya anteng, Anteng. ya kan. Nah, itu satu sisi kita kadang-kadang sedih banget melihat Sedih, anak sedih, seperti ya. itu, sementara dia kan sebetulnya perlu anak-anak yang main, yang memang perlu apa namanya, ada kegiatan sosial ya. ibaratnya Iya, di betul. luar, di kan seperti di taman main, bukan yang main megang HP ya kan. Nah, satu sisi orang tuanya juga sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ya mungkin juga sibuk dengan hubungan komunikasi dengan rekan kerja atau memang apa, tapi ya anak-anak ini tetap harus dalam pengawasan ya enggak Mbak? Butuh perhatian orang tua. Iya. Ya, Pendampingan. apa namanya, apalagi kan tugas-tugas sekolah Betul. banyak melalui Google ya enggak? Google, iya. Nah, ini dia. Ini gimana nih Mbak Endang kemarin selama zaman Covid Zaman seperti COVID. kemarin? Ya kan anak-anak kan belajar via Melalui online, online, ya. Ya tetap kita Kita dampingin sebagai tetap kita dampingi. Jadi karena kalau memang butuh pendampingan ya Bu waktu zaman COVID ya untuk anak-anak ya. Kebetulan kan harus laporan ke gurunya, ke walasnya Betul. juga kan. Tugas A, tugas B udah selesai atau belum gitu. Tetap kita selalu mendampingi anak-anak sih Bu. Nah, itu kan kadang-kadang sampai saat ini pun ada pelajaran itu harus online juga ya. Iya, betul. Nah, ini ada beberapa guru tuh kadang-kadang bercerita, aduh ini Zoom anak siswanya cuma 5 orang gitu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian orang tua. Iya. Ya enggak? Kadang-kadang ketika Zoom dalam pelajaran itu ada namanya tapi anaknya nggak ada wajahnya. Iya. Nah, ini kadang-kadang seperti yang disampaikan oleh guru tersebut, aduh jadi gimana kita ini. Nah, ini mungkin berharap kita kepada pemerintah untuk ada perbaikan-perbaikan dalam dunia pendidikan kita. Semoga sepertinya terutama mintanya apa nih, pendidikan kita yang diadakan lagi nih Bu Endang, Pak Ponti. kalau kita sih lebih ke ini, pendidikan yang seperti dulu kita, pendidikan moral Pancasila itu. Oh, Karena kan PMP. PMP itu butuh moral. Betul. Karena anak-anak sekarang lain dengan anak dulu. Zaman kita kalau dulu ketemu guru itu takutnya luar biasa. Anak Iya. sekarang biasa. Biasa saja. Iya. Jadi
ya kita kan ada Pancasila, Iya. ya kan ada 5 Ada sila, 5 sila. 5 ini kan. Nah, jadi satu kan ketuhanan Ketuhanan Maha Maha Esa, Esa. ya kan, kedua kemanusiaan, Iya. yang ketiga persatuan. Nah, kan dari yang pertama ini kan sudah jelas, Sudah jelas. ya kan? Kita semua apapun dalam hidup ini harus kembali kepada Sang Pencipta Pencipta. kita, Iya, ya kan? betul. Nah, kemudian kemanusiaan ini sepertinya Sudah ini ya Bu. agak berkurang ya Pak ya. Ini gimana nih Pak Ponti sendiri kan? Menurut pandangan Pak Ponti, Bu Endang gimana nih dengan kemanusiaan ini dan persatuan deh sekalian. Kemanusiaan dan persatuan. Jadi kepedulian ya. Iya. Iya, kita mungkin seperti ada saudara-saudara kita yang terkena bencana, Iya. kebakaran, banjir Banjir. gitu ya. Nah, inilah yang diperlukannya kepedulian kita sesama saudara ya Pak ya. Iya betul. Nah, sebetulnya lima dasar Pancasila ini udah benar ya. Udah benar. Nah, ini yang seperti Pak Ponti harapkan ya. Iya. Ada lagi pelajaran Pendidikan pendidikan moral moral Pancasila, budi Terus, pekerti betul. juga deh, budi Sama- pekerti. Sama pendidikan agama Bu juga itu Nah, penting. Mungkin minta ditambah kali Iya, pendidikan agamanya ya. Betul, iya. Kalau dulu kan kita dalam seminggu itu pendidikan agama PMP itu bisa minimal 4 jam, 4 6 jam iya, ya kan? Betul. Nah, itu mungkin bisa Iya. kita Karena menjadi kalau saya lihat jadwal pelajaran anak saya, itu pendidikan agama saat ini 1 minggu itu hanya 2 jam. Saya rasa kurang Bu, karena sepintar anak apapun anak kalau tidak punya adab, agamanya kurang baik, nggak bermanfaat juga Bu, karena Iya. paling pertama itu adab. betul. Jadi kalau adabnya, insya Allah adab dan akhlaknya baik, pendidikan yang dia tempuh pun insya Allah akan juga berbaik dan bermanfaat buat dirinya. Iya, dan orang sekitarnya Betul. ya kan. Ya seperti dalam hadis ya enggak Rasulullah bersabda, orang masuk surga itu karena akhlaknya, Akhlaknya. bukan karena kepintarannya Iya, ya kan. betul. Nah, itulah, jadi ya mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan untuk Amin. Amin, pemerintah ya Rabbal kita Alamin. ya. Karena memang kita ini dasarnya budaya kita ini orangnya yang welas asih, kita Indonesia ini ya enggak. Betul. Orangnya memang sesama peduli. Peduli. Cuma karena memang sudah tercampur baur dengan Terkontaminasi. budaya-budaya terkontaminasi lah ya dengan yang Iya. budaya-budaya luar luar. ya terkikis gitu Iya. ya. Nah, ini Mbak Endang untuk anak-anak terutama Noval Iya Bu. ya. Sekarang sudah semester berapa ya? Saat ini Nova masuk semester 3 Bu. Semester 3. Ya. Berarti. Alhamdulillah kemarin IPK-nya juga masih baik, cum laude Bu. Alhamdulillah. 4 ya. Ya, 4 ya. Alhamdulillah. Dari Ya. semester 1 semester 2 masih bertahan, masih komit lah Nova. Alhamdulillah ya, semoga Karena mendapatkan beasiswa full di Universitas Telkom Purwokerto itu nggak segampang menandatangani MOU-nya Bu. Ternyata masih ada embel-embelnya, persyaratan-persyaratannya iya ya. gitu. Jadi saya menekankan ke Noval, tujuan kamu ke sana jauh dari orang tua itu apa? betul. Jadi punya tanggung jawab apa gitu kan. Jadi kalau di sana udah jauh-jauh nggak ada hasilnya, sangat sayang. Betul. Saya sebagai orang tua hanya mendoakan, mendampingi ya kan Bu, motivasi untuk Noval. Maksudnya beasiswa yang didapat ini nggak semua orang bisa, Betul. istilahnya pilihan lah ya Bu. Kemarin kan Noval itu dapat nasional Jawa Barat, hanya Noval yang kepilih. Masya Allah ya Masuk ke Universitas Telkom Purwokerto itu. Jadi gitu. satu. Hanya satu gitu. Jadi saya memotivasi Noval, istilahnya ini golden ticket Noval gitu kan. Nggak semua orang bisa untuk mendapatkan itu. Jadi pertahankan. Alhamdulillah sampai masuk semester 3 ini sih masih bertahan dengan nilai dan organisasi-organisasi yang Noval jalani gitu. Karena di Telkom University ini ada target Bu gitu. Jadi anak beasiswa itu 3 selain IPK-nya minimal 3,5 itu ada
organisasi-organisasi yang harus Diikuti. diikuti oleh mahasiswa Itu penerima menjadi itu. ketentuan, Ketentuan, ya. iya gitu. Jadi nggak hanya nilai saja. Iya. Jadi harus punya skill. Jadi mungkin Telkom University itu untuk menciptakan mahasiswa selain nilainya baik juga harus punya menjadi skill. leadership iya, pastinya leadership gitu. gitu kan, karena bekal pas kelak Lulus, nanti akan iya. menjadi pemimpin Betul ya kan. gitu. Jadi saya juga maaf kemarin dengar Noval juga sambil kuliah sambil Iya, Gojek gitu Gojek. ya. Aduh. Untuk Gimana? tambah-tambahan biaya, Bu. Gitu, Karena ya. memang finansial kami kan minim sekali ya, Bu ya, Iya. gitu kan. Jadi saya memotivasi Noval, ayo Mas, kita berjuang bersama gitu kan. Mama di sini berjuang sama Papa, kamu juga di sana berjuang. Nah, akhirnya alhamdulillahnya ada rezeki, ada ya orang lah yang membantu gitu ya untuk membelikan sepeda motor Noval gitu, Bu. Allah, ya Mbak. Jadi ya untuk tambah-tambahannya Noval izin gitu kan, Mama boleh nggak kalau misalnya nggak ada jadwal kuliah, aku Shopee Food kan, Grab Food gitu. Oh nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, Mama dukung, yang penting nggak mengganggu jadwal kuliah gitu. Jadi itu untuk apa ya, tambahan buat Kebutuhan. biaya, betul, Iya. Kebutuhan. buat biaya hidup ya, karena memang karena minimnya finansial kami ya, kita sama-sama berjuang lah, Bu, itu biar Noval di sana juga nyaman gitu kan, Iya. dengan dia kuliahnya gitu. Terus juga untuk makan sehari-hari terutama gitu kan, itu juga nggak mungkin nggak dia jalanin untuk makan Iya, gitu, untuk bensin gitu. Jadi alhamdulillahnya Noval nggak malu gitu untuk menjalani itu semua gitu. Jadi ya terima kasih Mas Noval. Semangat Noval ya. Iya. Semangat Noval jadi kebanggaan keluarga ya, semuanya menjadi orang sukses. Amin. Noval ya. Mama terima kasih sama Mas Noval atas perjuangannya dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah saat ini. Mandiri sekali gitu, Bu, berjuang dan prihatin, nggak boros gitu kan. Apa yang mamanya sampaikan selalu diikutin sama Noval. Masya Allah. Alhamdulillah. Misalnya ya pokoknya bisa memilah-milah lah Noval, alhamdulillah, dan mendengarkan. Saya cuma pesan ke Mas, berbuatlah selalu baik sama orang, bicara, perlakuan gitu, karena kan jauh dari mama sama papa. Jangan menjadi banyak beban mama, karena papa kan sakit gitu ya, Bu ya. Jadi semua papa mama yang mengerjakan. Jadi alhamdulillahnya Noval selalu mendengarkan apa kata saya. Iya, alhamdulillah. Ya itulah, Bu ya. Iya. Allah berikan ujian itu kan sesuai kemampuan. Iya, betul sekali. Di balik kesulitan ada kemudahan selalu ya, betul. Pak ya. Alhamdulillah. Ya, Dan itulah. Allah mudahkan. Saya juga nggak nyangka anak saya bisa sampai kuliah gitu lah, Bu. Dengan perjuangan Noval, doanya Noval, dan doa kami semua gitu, bisa sampai di titik saat ini gitu. Pada saat papahnya sakit, itu benar-benar nggak kepikiran gimana buat nguliahin. Sedangkan Noval prestasinya banyak gitu kan. Tapi atas izin Allah, Bu, di detik-detik terakhir, Telkom University Purwokerto itu mengundang Noval jalur undangan untuk mendapatkan beasiswa itu. Masya Allah. Ya, Saya sangat, ya Allah, mungkin ini rencana Allah yang nggak kepikiran sama sekali oleh kami gitu. Gimana cara untuk kuliah anak kami gitu. Ternyata ada jalur beasiswa seperti ini dari Telkom gitu. Jadi saya sangat berterima kasih untuk Telkom University Purwokerto atas beasiswa yang telah diberikan untuk anak kami bisa kuliah di sana. Alhamdulillah sekali Ya, atas semoga semuanya. Telkom Purwokerto bisa menghasilkan generasi-generasi yang Amin. berkualitas ya. Amin amin ya robbal Ya, alamin. kita ya. berharap kan seperti itu ya. Betul betul. Anak-anak didik kita baik dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, Ya. guru-guru itu berharap
mempunyai anak didik yang keluar menjadi orang yang berkualitas, Alhamdulillah. orang yang sukses Iya, ya, Bu, ya. betul. Jadi sukses itu bukan semata-mata materi ya kan, Betul. tapi Iya. dia ada manfaat nggak untuk orang dia sekitarnya, Iya, betul. untuk dirinya sendiri terutama ya kan itu. Ya, Betul, jadi apa namanya Mbak Endang, Pak Ponti luar biasa ya perjuangannya dalam membesarkan mendidik anak-anak ini. Betul. Ya itulah tadi Allah itu kan memberikan ujian sesuai dengan kemampuan. Iya, betul. Nah karena dianggap mampu Allah Insya uji Allah. dari satu sisi ini ya. Iya, betul. Iya. Mbak Endang ya, Pak Ponti. Satu sisi kemudahan di sini, Iya. walaupun tetap harus berjuangnya. Itulah kita Hidup memang ada, Bu, ya. manusia, nggak ada yang enak aja Iya, ya kan. betul. Jadi Pak Ponti sendiri harapan kepada anak-anak terutama Iya. Bang Noval. Ya kalau saya sih yang penting bermanfaat untuk dirinya, orang lain dan agama. Betul, amin, insyaallah, Iya. amin, amin, amin. Ya Noval, saya lihat sampai saat ini kan anaknya baik, Alhamdulillah. banyak prestasi yang ditorehkan ya. Iya. Di kampus juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang dikerjakan ya Pak ya. Ini Iya. ya inilah harapan semua pemerintah, berharap mempunyai generasi yang berkualitas Iya. ya, yang berakhlak, mempunyai pendidikan yang baik ya, seperti Presiden kita Pak Prabowo harapkan, Iya. mencanangkan 2045 menjadi Generasi Indonesia generasi emas ya. Iya. Insya Allah. Walaupun saat ini beliau sedang berjuang untuk memperbaiki rakyatnya, ya kita sebagai rakyat ikut mendoakan, ikut membantu Iya. usaha dari presiden kita ini, semoga Allah mudahkan, Allah ridhoi. Amin. Iya. amin. Ya baik, terima kasih Pak Ponti, Iya. Mbak Ibu. Endang. Ibu. Semoga doa yang dilantunkan kepada Allah untuk anak-anak, kemudian untuk keluarga, Allah kabulkan. Iya, Amin. Allah amin. mudahkan semuanya. Amin. Ya. Amin, ya Amin Rabbal ya rabbal alamin. alamin. Ya baik, terima kasih atas pertemuannya Mbak Endang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.